Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lulu Maulida Fasa, NIM 19101134 dari kelas B1-07D. Pada postes fisika ini, saya mengambil modul 1 dengan judul pendul sederhana. Tujuan praktikum pada modul pendul sederhana ini yaitu adalah setelah melakukan praktikum simulasi ini, mahasiswa diharapkan memahami konsep pendul sederhana dan dapat menentukan nilai besaran frekuensi dan periode serta hubungannya dengan energi. Jadi pada praktikum ini kita diajarkan dengan menggunakan simulasi PET, yaitu karena simulasi kita dilakukan secara online, maka dengan menggunakan simulasi yang ada di web, yaitu PET Simulation. Dengan ini kita bisa menghitung di sini. Saya akan sedikit menjelaskan tentang pendul sederhana. Gerak osilasi merupakan gerak periodik suatu benda atau sistem mekanik melalui suatu titik keseimbangan. Sistem mekanik dapat bergerak secara periodik yang diakibatkan oleh bekerjanya gaya pemulih pada sistem tersebut. Gaya pemulih yang bekerja adalah sebanding terhadap kedudukan relatif massa sistem terhadap titik keseimbangan dan selalu berarah menuju titik keseimbangan tersebut. Gerakan ini disebut sebagai gerak osilasi harmonis sederhana. Pada percobaan pertama, setelah masuk ke tampilan simulasi lab pendulum, untuk melihat pengaruh massa terhadap besaran fisika, pendulum dapat dilakukan prosedur berikut. Yang pertama, tentukan nilai massa pendul dengan variasi 0,2 kg, 0,4, 0,6, 0,8, dan 1 kg. Dengan panjang tali 0,2 meter. Berilah simpangan kecil pada pendul dengan sudut 45 derajat. Biarkanlah berayun berada beberapa saat, lalu catatlah waktu yang diperlukan untuk 20 ayunan. 3. Ulangi percobaan 2 sebanyak 3 kali percobaan. Catat periode ayunan dengan mengklik tombol periode dan catatlah waktu yang dibutuhkan 20 ayunan. 5. Hitunglah nilai frekuensi rata ayunan menggunakan rumus dan dibandingkan dengan perhitungan periode dari simulasi. Bahas apa pengaruh perubahan massa terhadap frekuensi pendul dan energinya. Kita masuk pada cara menghitung pada simulasinya. Kita menggunakan panjang pendulnya yaitu 0,2 meter. Massanya bervariasi, tapi kali ini saya menggunakan 0,2 kg. Periode yang diperoleh yaitu adalah 0,9330 second. Lalu kita menggunakan sudut 45 derajat. Dan ditemukan energinya yaitu 1 cm. Energinya dikalikan dengan 0,012 Joule. Lalu kita akan menghitung waktu yang dibutuhkan untuk 20 kali ayunan. Kita menggunakan 1 kali percobaan saja. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Yang diperoleh adalah waktunya segini. Yang kita perlukan yaitu 3 kali percobaan menghitungnya. Kemudian nanti kita variasikan dengan massa yang berbeda-beda. Hasil datanya menghitung waktu rata-rata. Yang
kita gunakan 0,2 kg dan waktunya 3 kali percobaan yang didapatkan segini dan dibagi 3, rata-ratanya 18,14 second. Dan menghitung frekuensi, rumus frekuensi yang digunakan yaitu 1/2pi dikali akar G per L. G-nya gravitasi dan L-nya panjang dan didapatkan hasil 1,1146 Hz. Kemudian kita hitung sampai 1 kilo. Kita hitung periode. Periode menggunakan rumus 2pi kali akar L per G. Dan didapatkan hasil 0,88812 second. Sama seperti yang lain dihitung. Dan energinya dikalikan dengan 0,012, jadi 1 dikali 0,012 hasilnya adalah 0,012 Joule. Pada percobaan yang kedua, yaitu kita akan menghitung pengaruh panjang tali terhadap frekuensi pendulum. Yang dapat kita lakukan yaitu, pertama tentukan nilai massa pendulum dengan variasi 1 kilo dengan panjang tali yang berbeda-beda, yaitu 0,2 meter, 0,4, 0,6, 0,8, dan 1 meter. Berilah simpangan kecil pada bandul dengan sudut 45 derajat dan biarkanlah berayun beberapa saat. Lalu catatlah waktu yang diperlukan untuk 20 kali ayunan. Ulangi percobaan sebanyak 3 kali. Catatlah periode ayunan dengan mengklik tombol periode dan catat waktu yang dibutuhkan untuk 20 ayunan. Hitunglah nilai frekuensi rata ayunan menggunakan rumus dan bandingkan dengan perhitungan periode dari simulasi. Bahas apa pengaruh perubahan panjang tali terhadap frekuensi bandul dan energinya. Pada percobaan yang kedua ini, kita menggunakan massa 1 kilo, lalu dengan panjang tali yang berbeda-beda. Kita menggunakan 0,4 meter. Lalu kita tarik dengan sudut 45 derajat. Dan kita hitung periodenya. Temukan hasil 1,3195. Dan energi totalnya yaitu 10. Lalu kita hitung 20 kali ayunan. Hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Dengan waktu segini, dan kita ulangi lagi dengan variasi panjang tali yang berbeda-beda. Hasil perhitungannya dengan kita menggunakan panjang 0,4 meter dengan 3 kali percobaan, maka kita rata-rata waktunya dan ditemukan hasilnya 25,71 second. Kita menghitung frekuensi, rumus frekuensinya 1/2pi kali G akar G per L dan ditemukan hasil 0,78817. Kita mencari periode dengan panjang 0,4, 2pi kali akar L per G, temukan hasil 1,256. Dan energi yang dihasilkan pada 0,4 meter ditemukan energi 10 cm dan ditemukan hasil 0,12 Joule. Yang percobaan bertiga, yang pertama tentukan nilai massa bandul dengan variasi 1 kilo dengan panjang tali 2 meter, dan kali ini yang divariasikan adalah sudutnya. Biarkanlah berayun selama 20 kali. Ulangi percobaan sebanyak 3 kali, catat periode ayunan dengan mengklik tombol periode dan catat waktu yang dibutuhkan. Dan 6. Apa pengaruh perubahan panjang tali
frekuensi bandul dan energinya. Kita menggunakan massa 1 kilo, panjang talinya 2 meter, 0,2 meter, dan yang divariasikan adalah sudutnya. Kita menggunakan sudut 30 derajat. Lalu kita hitung periodenya. Bukan hasil 0,9128. Energi yang dihasilkan adalah 2 cm. Lalu kita menghitung untuk 20 kali. Kita hitung itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Temukan hasil segini, lalu kita coba dengan variasi sudut yang berbeda-beda. Untuk hasil perhitungan pada percobaan ketiga yaitu dengan variasi sudut yang berbeda-beda. Untuk menghitung waktu rata-rata kita tadi menggunakan sudut 30 derajat, dihasilkan rata-rata 17,636 second. Frekuensi 1/2 pi kali akar G per L, dan dihasilkan 1,1146 Hz. Lalu periode 2 pi kali akar L per G, dihasilkan 0,88812 second. Dan energi yang tadi dihasilkan adalah 2 cm. 2 cm dikali 0,012 Joule sama dengan 0,024 Joule. Dapat disimpulkan bahwa timpangan sudut tidak mempengaruhi periode dan frekuensi bandul. Lalu massa bandul tidak mempengaruhi percobaan penentuan gravitasi menggunakan pemanas sederhana bandul. Dan yang terakhir, semakin panjang tali, semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk melakukan satu getaran. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.